Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adam Arbi Putra dari kelas TI 22A. Di sini saya akan menjelaskan PPT tentang komunikasi efektif dalam pencegahan kekerasan seksual, yang dimana PPT ini berhubungan dengan mata kuliah saya, yaitu pengembangan kepribadian. Langsung aja di slide pertama, saya akan menjelaskan tentang membangun kepribadian yang sadar dan tanggap. Komunikasi efektif adalah proses penyampaian pesan secara jelas, terbuka, dan saling menghargai, sehingga pesan dapat dipahami sebagaimana mestinya oleh penerima. Dalam konteks pencegahan kekerasan seksual, komunikasi yang efektif menjadi landasan penting dalam menciptakan hubungan yang sehat, menjunjung tinggi batasan pribadi, serta membangun rasa aman dalam berinteraksi. Dengan komunikasi yang terbuka dan saling mendengarkan, seseorang dapat menyampaikan ketidaknyamanan, menetapkan batasan, serta menyuarakan penolakan terhadap perlakuan yang tidak diinginkan. Komunikasi yang sehat juga membantu mencegah terjadinya kesalahpahaman atau tindakan yang melanggar persetujuan atau yang dimaksud dengan konsen, sekaligus memperkuat budaya saling menghormati dan peduli satu sama lain. Dengan memahami dan membangun komunikasi yang efektif, setiap individu memiliki peran penting dalam mencegah kekerasan seksual dan menciptakan lingkungan sosial yang aman dan inklusif bagi semua pihak. Terus lanjut ke slide selanjutnya, yaitu apa itu kekerasan seksual. Definisi kekerasan seksual. Kekerasan seksual adalah bentuk pelanggaran terhadap hak tubuh dan martabat seseorang yang dilakukan melalui tindakan yang tidak didasari oleh persetujuan, termasuk pelecehan verbal, fisik, dan nonverbal. Dalam konteks komunikasi, kekerasan seksual mencerminkan kegagalan dalam membangun interaksi yang sehat, setara, dan saling menghargai. Komunikasi yang tidak efektif seperti penggunaan bahasa yang melecehkan, memaksa, atau manipulatif dapat menjadi pintu masuk terjadinya kekerasan seksual. Oleh karena itu, membangun komunikasi yang asertif, empatik, dan saling menghormati menjadi bagian penting dalam upaya pencegahan kekerasan seksual dan menciptakan lingkungan yang aman bagi semua pihak. Lanjut ke slide ke nomor 3, bab 3. Memahami dan mengidentifikasi tindakan yang merugikan. Poinnya, bentuk-bentuk kekerasan seksual. Bentuk-bentuk kekerasan seksual sangat beragam, mulai dari tindakan fisik yang memaksa seseorang melakukan aktivitas seksual tanpa persetujuan hingga perilaku verbal atau non-verbal yang melecehkan martabat dan kenyamanan seseorang. Salah satu bentuk yang paling jelas adalah pemerkosaan, yaitu tindakan memaksa hubungan seksual tanpa persetujuan. Namun kekerasan seksual tidak selalu berupa tindakan fisik. Pelecehan seksual secara verbal seperti ucapan berbau seksual, komentar tentang tubuh, atau siulan yang mengandung unsur seksual juga merupakan kekerasan seksual. Begitu juga dengan pelecehan melalui media digital seperti mengirimkan konten seksual tanpa persetujuan, termasuk cyber harassment yang kini marak terjadi di media sosial. Semua bentuk tersebut, meskipun berbeda cara, memiliki satu kesamaan. Mereka melanggar batas pribadi, martabat, dan hak atas rasa aman seseorang. Dalam lingkungan kampus dan sosial kita sehari-hari, penting bagi kita untuk memahami bahwa kekerasan seksual bukan hanya masalah individu, tapi merupakan tanggung jawab kolektif untuk dicegah dan dilawan. Mahasiswa sebagai agen perubahan sosial harus peka, berani bersuara, dan aktif menciptakan lingkungan yang aman dan bebas dari kekerasan seksual. Poin selanjutnya, bab 4, yaitu peran mahasiswa dan komunikasi asert di dalam lingkungan kampus. Selanjutnya, poinnya adalah kunci public speaking efektif. Sebagai mahasiswa, kita bukan hanya penimba ilmu, tapi juga agen perubahan. Peran kita tidak hanya sebatas hadir di kelas, tapi juga dalam menciptakan lingkungan kampus yang sehat, sportif, dan bebas dari kekerasan, baik secara fisik, verbal, maupun psikologis. Mahasiswa bukan sekedar individu yang datang ke kampus untuk duduk di kelas dan menyerap materi kuliah. Lebih dari itu,
mahasiswa memiliki peran penting sebagai agen perubahan sosial. Peran ini tidak hanya terlihat dalam kegiatan akademik, tetapi juga dalam menciptakan lingkungan yang kampus yang sehat, sportif, dan inklusif, sebuah lingkungan di mana setiap orang merasa aman untuk menjadi dirinya sendiri, bebas menyampaikan pendapat, dan tumbuh tanpa rasa takut terhadap diskriminasi atau kekerasan. Salah satu kunci dalam membangun interaksi yang sehat di kampus adalah kemampuan berkomunikasi secara asertif. Mahasiswa yang memiliki komunikasi asertif mampu menyampaikan pikiran dan perasaan mereka secara jujur dan terbuka, namun tetap dengan cara yang menghormati orang lain. Dalam generasi Z atau Gen Z yang penuh tekanan sosial, opini di media digital, dan interaksi cepat, asertivitas menjadi kunci agar tidak kehilangan suara sendiri dan juga tidak merusak suatu hubungan. Lanjut ke bagian penutup dari PPT yang telah saya buat. Saya mempunyai kesimpulan di mana poinnya adalah mahasiswa berkualitas dimulai dari diri sendiri. Menjadi mahasiswa bukan hanya tentang mengejar nilai akademik, tapi juga tentang bagaimana kita mengembangkan diri sebagai individu yang berintegritas, bertanggung jawab, dan peduli terhadap lingkungan sosial kita. Kampus adalah miniatur kehidupan, dan cara kita berinteraksi hari ini akan mencerminkan seperti apa kita bersikap di masa depan, di dunia kerja, di masyarakat, dan dalam kehidupan pribadi. Peran kita dalam menciptakan interaksi sehat di kampus bukan tanggung jawab orang lain, bukan hanya tugas dosen, pihak kampus, atau organisasi mahasiswa. Ini adalah tanggung jawab kita bersama, dimulai dari langkah kecil dengan menghormati orang lain, tidak takut untuk menyuarakan kebenaran, dan mau berproses menjadi versi terbaik dari diri sendiri. Motivasi terbesar bukan datang dari luar, akan tetapi dari kesadaran bahwa kita punya potensi besar dalam diri, dan juga kita bisa menjadi mahasiswa yang tidak hanya pintar tapi juga bijak, tidak hanya kritis tapi juga manusiawi. Kita bisa menciptakan ruang aman bukan dengan menunggu, tapi dengan bergerak lebih dulu. Karena pada akhirnya pengembangan kepribadian bukan hanya tentang siapa kita hari ini, tetapi tentang siapa kita sedang berusaha untuk menjadi hal yang kita inginkan. Sekian dari saya. Apabila ada salah dalam penyampaian materi saya mohon maaf, dan sekiranya tugas ini dikerjakan sebaik-baiknya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.